aspek hukum internasional, yang juga dari aspek hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan lain sebagainya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saudara-saudara, pada siang hari ini, Usman Hamid akan menyampaikan materi sebagaimana yang kita ajukan atau kita usulkan, yaitu demokrasi dan kebebasan berekspresi. Terus terang saja, saudara-saudara, bukan tanpa alasan para dosen hukum HAM memilih topik ini, terutama karena bagaimana mural-mural yang dilakukan atau dibuat oleh warga itu kemudian dengan cepat dihapus oleh aparat-aparat pemerintah. Dan ini merupakan pertanyaan besar dalam kaitan dengan hak asasi manusia, yaitu terutama hak untuk berekspresi. Saudara-saudara, silahkan selamat menikmati kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Usman Hamid. Kemudian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya berharap saudara tidak sungkan untuk menanyakan langsung kepada beliau, dan saya yakin juga Pak Usman Hamid tidak akan sungkan untuk menerima pertanyaan dari saudara-saudara. Dan untuk melancarkan kuliah pada siang hari ini, yang akan bertindak sebagai moderator adalah Ibu Klorin atau Bu Orin. Silahkan Bu Orin. Baik, terima kasih banyak Bu Susi. Mas Usman, Assalamualaikum. Selamat siang, ketemu lagi. Waalaikumsalam, Orin. Gimana Bu dosen? Setelah sekian purnama. Iya, lama ya. Sehat, Alhamdulillah. Semoga saja Mas Usman. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bu Susi dan teman-teman semua. Mas Usman ini teman sekelas saya dulu waktu dulu di Inggris, jadi agak enak maksa-maksain untuk suruh ngajar di sini. Baik. Yeah. Bapak, Ibu, adik-adik, sebelum kita mulai kuliah, David itu walaupun kita udah pada tahu lah ya, sering lihat di TV. Saya akan sedikit bacakan resume-nya. Siapakah Usman Hamid itu? Usman Hamid, Board of the Transparency International Indonesia. Usman Hamid menyelesaikan magisternya dengan gelar MPhil di Department of Political and Social Change, College of Asia and Pacific, Australian National University di tahun 2016. Satu alma mater dengan Pak Gusman, wadik satu kita. Tahun 98, Mas Usman ini adalah dulu aktivis mahasiswa ya dari Universitas Trisakti. Kalau misalnya tahu ini sejarah reformasi, ini saksi hidupnya salah satunya. Beberapa tahun lalu kita hadirkan Mas Haris Azhar juga, ini satu geng juga, ini sama-sama Trisakti dan juga aktivis juga ya Mas Usman ya dulu ya. Mas Usman dulu misi nasional untuk orang hilang ya Mas Usman ya. Kemudian juga pernah menjadi Commissions for the Missing Person and Victims of Violence in the ASEAN Federation Against Disappearance Based 2004, Mas Usman ditunjuk sebagai anggota dari pencari fakta ya, tim pencari fakta kasus Munir ya Mas Usman, yang kemarin berapa hari lalu kita lihat di Kompas TV. Ini sudah mau hampir daluarsa, mungkin nanti ada yang mau tanya atau bisa cerita sedikit tentang ini. Mas Usman juga pernah menjadi anggota dari penyusunan untuk Ranham Indonesia, kemudian juga tahun 2012 co-founded Public Virtue Institute for Digital Democracy and Indonesian Branch. Nih, kalau teman-teman yang sering dapat email, yang sekarang tuh tren banget bikin petisi change.org, siapakah orang di belakang itu? Ini dia orangnya. Jadi nanti bisa banyak, ini kita luar biasa sekali bisa kedatangan Mas Usman. Wah, pokoknya kaya banget ya, beruntung sekali. Di sini disampaikan juga Mas Usman pernah juga menjadi fellow di University of Columbia, salah satu universitas yang sangat bergengsi di Amerika, dan juga fellowship di Nottingham University yang saya bilang tadi teman sekelas saya. Mangga Mas Usman boleh bercerita tentang kebebasan, demokrasi dan kebebasan berekspresi dan juga hal-hal tentang hak asasi manusia berdasarkan pengalamannya Mas Usman. Mangga Mas Usman. Oke, terima kasih Orin, Bu Klorin, Bu dosen, dan juga Prof. Susi yang telah membuka dengan sangat baik. Saya minta maaf saya pakai masker, saya di luar, meminjam kantor Maybank Indonesia. Nah,
saya itu diberitahu Orin untuk materi kuliah hari ini tentang hukum internasional hak asasi manusia. Tapi di pembuka tadi, Prof. Susi bilang itu tentang demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Boleh pilih, saya ada materinya, ada dua-duanya ada. Mana yang sebaiknya saya prioritaskan sekarang? Mas Usman, kalau misalnya boleh diperkenankan, karena ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari gitu ya, apa yang sudah pernah kita hadapi, fakta-fakta, fenomena-fenomena, terutama di masa pandemi. Jadi saya menginginkan atau saya mengajukan demokrasi dan kebebasan berekspresi, jadi langsung secara tipik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekedar untuk pertanggungjawaban saya ke Ibu Orin, ini saya udah buat loh materinya tuh kalau saya share ya. Jadi ya Mas Usman sudah baca. miskom. Sorry. Miskomunikasinya bukan di saya loh. Ini kelihatan nggak international law-nya? Iya, international. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini materi yang saya buat, Prof. Susi, atas permintaan calon profesor. Kebebasan berekspresi loh. Minta demokrasi loh, Mas Usman. Nah, sekarang saya ganti dengan presentasi sesuai dengan permintaan Prof. Susi ini. Ini kelihatan ya? Oke, ya, kelihatan? Oke, nih, keren. Kalau ini udah saya siapin lama, tapi kalau yang permintaan Orin itu baru saya siapin tadi malam, kira-kira. Aduh, maaf nih Mas Usman. Oke, berarti saya ikut Bu Susi ya, Prof. Susi. Ya. Oke, rekan-rekan yang saya hormati, seluruh jajaran Universitas Padjadjaran yang saya banggakan, satu kehormatan untuk saya bisa memberikan kuliah gabungan seperti ini. Dan terlebih dengan tema yang mungkin sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini di Indonesia. Dan tema ini memang satu tema yang mendapat sorotan dunia, terutama di kalangan para sarjana yang melakukan studi politik maupun juga di kalangan lembaga-lembaga internasional, termasuk forum-forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya. Nah, tema generiknya tadi dari Prof. Susi adalah demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, saya ingin mulai dari satu premis, dari satu preposisi, bahwa tema tersebut sebenarnya sekarang ini sedang banyak dikhawatirkan oleh para sarjana, para ilmuwan politik, para ilmuwan sosial, karena sedang mengalami regresi atau mengalami kemunduran. Ada yang menerjemahkannya sebagai kemerosotan. Jadi beberapa sarjana seperti Larry Diamond menggunakan democratic recession. Jadi ada pilihan diksi tentang resesi. Ada seperti Profesor Fedi Hadis menggunakan diksi backsliding, semacam mengalami penurunan gitu. Tapi ada juga yang menggunakan istilah declining gitu ya. Tapi banyak yang menggunakan istilah regresi atau regression gitu. Nah, apa itu yang jadi latar belakang sampai pada kesimpulan itu? Jadi kira-kira 20 tahun lalu Indonesia dinilai oleh dunia akan menjadi satu negara yang akan mengikuti gelombang demokratisasi di dunia. Indonesia melalui proses politik yang sangat terbuka, di mana masyarakatnya menjadi lebih demokratis. Gitu ya. Nah, asumsi ini diukur dengan berbagai parameter. Kalau kita ambil visi reformasi, misalnya yang pertama berjalannya pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah liberalisasi sistem kepartaian. Yang ketiga adalah tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat adalah desentralisasi kekuasaan politik dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. Yang kelima adalah penarikan angkatan bersenjata dari ranah politik. Dan yang keenam adalah kebebasan pers, kebebasan media. Dan yang terakhir, ini yang tadi ingin disoroti oleh Prof. Susi, yaitu ruang kebebasan sipil bagi masyarakat sipil. Ada kemerdekaan berekspresi, kebebasan informasi, dan seterusnya. Nah, inilah 7 parameter
dari ukuran-ukuran demokrasi di Indonesia yang disepakati oleh banyak pihak selama 20 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat beberapa penelitian terbaru, termasuk survei terbaru, ukuran-ukuran yang sama juga digunakan. Saya ambil contoh SMRC tahun 2019 membuat survei dengan parameter-parameter yang sama atau mirip. Misalnya kebebasan berpendapat, berkeyakinan, atau berkumpul, atau kebebasan elektoral, memilih pemimpin-pemimpin di tingkat pemilu, presiden, DPR, dan seterusnya. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Yang keempat adalah ketaatan pemerintah pada konstitusi. Dan yang kelima adalah pers, kebebasan media. Dan yang terakhir adalah arah perjalanan bangsa. Nah, dari ukuran-ukuran ini, studi-studi mutakhir itu menyimpulkan bahwa sulit untuk disangkal, indisputably in decline, jadi sulit untuk disangkal bahwa Indonesia mengalami kemerosotan. Nah, 2 dekade setelah pemilihan penting di tahun 1999, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Ada beberapa sebab atau pemicu atau fenomena yang disoroti oleh para peneliti, para akademisi, para ilmuwan. Yang pertama, misalnya menyoroti berkembangnya mobilisasi berbasis sentimen populisme. Yang kedua, perkembangan intoleransi yang menguat. Yang ketiga adalah sektarianisme di dalam proses elektoral. Itu disampaikan oleh E. Warburton, Ed Aspinall, Marcus Mitzner, semuanya dari ANU. Yang kedua, kesimpulan-kesimpulan yang menyoroti semakin kurang berfungsinya lembaga-lembaga pemilihan atau lembaga perwakilan. Ada beberapa peneliti Indonesia seperti Mas Sukmajati, Mas Burhan Muftadi, bersama dengan Ed Aspinall. Nah, yang ketiga yang menyoroti sisi civil liberty-nya, kebebasan sipil, termasuk bagaimana oposisi itu dibatasi melalui berbagai cara. Ini disampaikan oleh beberapa penelitian juga, salah satunya oleh Marcus Mitzner dan Tom Sprower. Nah, kalau kita lihat dari 3 kesimpulan-kesimpulan besar ini, sebenarnya kita bisa melihat regresi itu dari atas dan dari bawah. Nah, cara pemilihan ini sebenarnya digunakan oleh E. Warburton dan Tom Sprower di dalam bukunya yang diterbitkan ISEAS tahun lalu, ISEAS Yusof Ishak di Singapura. Kalau dari atas, dia merupakan kemunduran-kemunduran yang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah atau unsur-unsur partai politik. Misalnya pelemahan KPK, misalnya gitu, atau menguatnya penggunaan undang-undang termasuk undang-undang ITE untuk misalnya memenjarakan apa yang dianggap sebagai penghinaan, pencemaran, dan seterusnya. Sementara itu, kalau dilihat dari bawah, regresi itu menguat dari segi sentimen-sentimen komunal di dalam masyarakat kita, berbasis agama, etnis, bahkan juga identitas gender atau orientasi seksual. Nah, kalau kita lihat seluruh regresi yang terjadi dari atas maupun dari bawah dibandingkan, banyak sekali fenomena-fenomena regresi itu berasal dari atas. Jadi mulai dari praktek-praktek yang represif, pengaruh pemerintah pusat yang makin kuat ke daerah, misalnya urusan perizinan tambang, urusan pengambilan keputusan di daerah, ya, sampai ke urusan sumber daya alam, itu semuanya mulai dikembalikan otoritasnya ke tingkat pusat. Yang ketiga, kualitas partai politik. Partai memang dalam beberapa dekade terakhir itu mengalami penurunan, salah satunya karena tidak ada akuntabilitas yang kuat kepada para anggota. Sudah lama para sarjana gelisah karena partai politik tidak lagi bisa memiliki pendanaan mandiri. Terakhir itu berlangsung tahun 50-an. Sekarang tidak ada satupun di dunia
partai politik yang benar-benar dihidupi oleh iuran anggotanya. Nah, lalu dari mana mereka mengelola dana-dana itu? Nah, salah satu yang menjadi referensi atau menjadi rekomendasi dari para sarjana adalah negara harus memberi subsidi kepada partai politik sehingga pendanaan-pendanaan pencalonan tidak dikendalikan oleh segelintir orang yang katakanlah memiliki kekayaan material luar biasa. Regresi yang lain adalah oligopoli media massa. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak pemerhati media. Meskipun kita punya banyak media massa, tetapi pada dasarnya kepemilikannya didominasi oleh sedikit orang. Itu juga disoroti. Dan yang terakhir untuk regresi dari atas adalah hukum yang masih kurang berfungsi secara baik, bahkan cenderung dipolitisasi, termasuk dalam kasus pelemahan KPK. Nah, hanya satu faktor yang banyak dijelaskan sebagai faktor regresi dari bawah, yaitu keterbelahan masyarakat, polarisasi masyarakat, atau pengkutuban masyarakat ketika menghadapi pemilu. Seolah-olah pemilu, waktu pemilihan umum, misalnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan Pilpres, ada kesan bahwa seolah-olah itu adalah pilihan-pilihan ideologis atau bahkan pilihan-pilihan religius. Sehingga banyak yang menggunakan sentimen agama, ideologi untuk menyerang lawan politik yang lainnya. Nah, pembelahan itu berakibat buruk bagi ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Nah, itu kalau kita bandingkan. Selanjutnya, kebebasan sipil. Saya ambil contoh yang tadi disebut Prof. Susi, atau kemerdekaan berekspresi. Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bahwa undang-undang yang sekarang ini masih berlaku, seperti hukum pidana atau undang-undang ITE, itu menggunakan semacam pendekatan yang mengandalkan kriminalisasi, pemidanaan, pemenjaraan. Sehingga perselisihan antar seseorang, ya, baik itu seseorang warga dengan seseorang pejabat atau seseorang warga dengan sesama warga, itu seringkali diselesaikan lewat proses kriminalisasi semacam ini. Sebenarnya sudah berkurang setelah amandemen Undang-Undang ITE, hukuman semula di atas 5 tahun penjara menjadi di bawah 5 tahun penjara itu dihapuskan. Kalau sebelumnya ketika masih hukumannya di atas 5 tahun, misalnya untuk pencemaran nama baik, banyak orang dilaporkan tidak lama setelah itu ditahan gitu ya. Ya, seorang ibu rumah tangga, seorang guru, seorang dokter, banyak situasi semacam itu yang membuat undang-undang ini dianggap banyak membawa dampak yang sifatnya negatif gitu, sehingga diusulkan agar direvisi. Nah, pemerintah sempat merespon revisi, tapi hingga hari ini belum seperti yang kita harapkan sama-sama. Ada tindakan-tindakan yang lebih keras gitu kalau kita lihat di dalam kasus-kasus jurnalis, kasus mahasiswa dalam demonstrasi 2019, reformasi di korupsi, itu banyak sekali yang mengalami korban kekerasan, menjadi korban kekerasan. Begitu pula di dalam konteks penggunaan Undang-Undang ITE, Amnesty mencatat tuh banyak sekali tahun 2019, tahun 2020, bahkan 2021 ini data yang sampai Mei, saya tidak siapkan sampai September, tapi ini bisa menjadi cermin betapa banyak sekali penggunaan Undang-Undang ITE untuk hal-hal yang tidak perlu, gitu ya, orang di penjara. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyerukan supaya setiap negara mengurangi populasi penjara. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko-resiko penularan virus corona. Itu. Banyak negara mengurangi, termasuk Indonesia mengurangi 90.000 narapidana dengan kategori kejahatan ringan, kategori lanjut usia, dan kategori sudah menjalani 3/4 hukuman penjara. Tapi insiden terbaru, insiden kebakaran di Lapas Tangerang mencerminkan bahwa memang lapas-lapas kita masih overpopulated, gitu, crowded, gitu. Jadi
Karena memang pendekatan undang-undang di Indonesia banyak sekali mengandalkan pidana pemenjaraan. Akibatnya penjara penuh, tanpa ada perbaikan-perbaikan di dalam lingkungan penjara. Nah, kalau kita elaborasi satu persatu, pengaruh pemerintah yang kuat itu kita lihat tadi dari Undang-Undang Omnibus, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Dalam perizinan usaha, analisa dampak lingkungan, termasuk juga dalam konteks pemindahan birokrat, gitu ya. Bahkan sempat ramai yang soal Ibu Mensos ingin memutasi anggotanya atau pegawainya kalau tidak benar ke Papua. Itu satu pernyataan yang menimbulkan banyak protes karena seolah-olah orang-orang yang performanya kurang baik harus dibawa ke Papua. Dan itu mungkin sebabnya kenapa pemerintah Indonesia sering mendapatkan protes di Papua, karena banyak sekali layanan-layanan masyarakat yang tidak berfungsi baik di sana. Juga soal otonomi daerah, yang sekarang banyak bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Nah, kalau kita elaborasi yang menyangkut penurunan kualitas partai politik, tadi saya sudah sebut iuran keanggotaan. Yang juga penting sebenarnya kemandirian politik, demokratisasi internal partai. Ada partai yang ketua umumnya dari awal sampai akhir masih itu saja, belum ada regenerasi, belum ada semacam demokratisasi internal. Secara finansial juga memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu, biasanya yang mendirikan atau yang mendanai dan seterusnya gitu. Juga di sisi lain sebenarnya hubungan-hubungan partai dengan masyarakat, gitu. Semacam representasi yang tidak terlalu berfungsi baik. Gitu. Jadi kalau saya ingat, misalnya saya belajar advokasi hak asasi manusia di Amnesty International di luar negeri, di Australia atau di Inggris, maka ketika kita mengajak para pendukung Amnesty, mereka akan langsung berpikir siapa orang partai politik yang mereka pilih untuk duduk di parlemen atau untuk duduk di senator yang bisa mereka minta bantuan menyangkut situasi hak asasi manusia di wilayah mereka. Itu namanya hubungan-hubungan representasi, hubungan-hubungan keterwakilan. Kita belum terlalu kuat dalam soal itu. Selanjutnya, yang tadi saya sebut oligopoli media, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Anda baca media A, media B, media C, ternyata satu holding company, satu perusahaan induk, misalnya MNC, demikian juga Metro, demikian juga TV One dan seterusnya gitu, Viva News dan seterusnya gitu ya. Itu memperlihatkan lemahnya demokratisasi di lingkungan media. Memang tidak murah untuk membuat media, tetapi masyarakat sebenarnya sangat mungkin ikut menghidupkan media kalau masyarakatnya juga punya literasi politik, literasi budaya. Masyarakat harus sampai pada level di mana mereka membutuhkan informasi-informasi yang disajikan oleh media, yaitu melalui proses editorial, ketimbang informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, misalnya yang beredar secara kaleng. Kalau dulu namanya surat kaleng, kalau sekarang surat kaleng digital di dalam WhatsApp itu. Jadi orang lebih cenderung membaca sekilas, berbagi informasi tanpa benar-benar memastikan informasi itu akurat atau informasi itu bermanfaat. Gitu. Lihat saja waktu pemilu itu parah sekali. Nah, selain soal oligopoli media ini, tadi saya sebut soal lemahnya supremasi hukum. Yang paling menonjol sebenarnya soal KPK. Tadi pagi saya mendampingi para pegawai KPK untuk bertemu dengan UN Residence Coordinator. Mereka ingin menyampaikan keluhan mereka karena selama ini mereka seperti ditargetkan untuk dilemahkan, mulai dari yang keras seperti Novel Baswedan diserang atau dikriminalisasi, atau penyidik KPK lainnya mulai dari Pak Harun sampai Ibu Katarina Girsang, Pak Christian yang pernah ribut dengan Fahri Hamzah, itu mengalami intimidasi berkali-kali dan tidak main-main, termasuk pimpinan KPK yang mengalami teror lewat bom. Pak
Agus waktu itu misalnya menerima bom yang sangat serius bersama Pak Laude. Ada banyak sekali usaha-usaha pemberantasan korupsi yang sebenarnya berhasil, tetapi karena perlawanan baliknya cukup kuat, upaya-upaya KPK pun juga seringkali mengalami kemandekan. Apalagi kalau kita lihat dalam kasus-kasus terakhir ini di bawah Pak Firly. Jadi saya kira demokrasi tanpa pemberantasan korupsi agak berat dibayangkan. Jadi kalau pemberantasan korupsinya melemah, demokrasinya pasti melemah. Saya ingat beberapa sarjana yang pertama-tama menilai demokrasi Indonesia mengalami regresi tahun 2016 misalnya, itu menyebut salah satu alasan utamanya, bahkan alasan yang paling pertama adalah pelemahan KPK. Jadi dari mulai kriminalisasi, intimidasi, pelemahan undang-undangnya, sampai dengan sekarang peralihan status ke pegawai negeri. Peralihan status ke pegawai negeri itu artinya mereka harus disubordinasikan di bawah supervisi penyidik pegawai negeri sipil, yaitu polisi. Padahal selama ini mereka seringkali berseberangan dengan polisi karena kasus-kasus yang mereka tangani banyak melibatkan praktik KKN di lingkungan kepolisian. Jadi ada yang membacanya sebagai persaingan institusi, ada juga yang membacanya sekedar resistensi terhadap usaha-usaha untuk membersihkan lembaga, gitu ya. Kan kalau kita lihat di dalam KPK banyak sekali polisinya, termasuk orang seperti Novel Baswedan, gitu ya, dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Itu soal pelemahan supremasi hukum. Nah, kalau bicara regresi dari bawah, sebenarnya sentimen-sentimen masyarakat yang membawa identitas agama, identitas ideologi, gitu, itu sangat mudah untuk dipakai, ya, dibuat sebagai alat untuk, katakanlah, mengalihkan perhatian kita. Jadi kita ketika dalam isu korupsi membicarakan siapa penjabat yang melakukan korupsi, siapa di KPK yang serius mengambil tindakan pemberantasan korupsi, tiba-tiba kita dipengaruhi oleh isu-isu yang secara sosial itu membelah kita, yaitu isu agama, ya, atau di dalam agama misalnya Islam, kita dibelah lagi yang radikal, yang tidak, yang konservatif, yang progresif, yang berbau-bau terorisme, dan yang tidak. Dan pembelahan itu lebih berbau sentimen saja ketimbang didasarkan pada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, isu pembelahan sosial ini dibawa untuk melemahkan KPK. Oh, itu Novel Baswedan, Taliban. Lalu diasosiasikan istilah Taliban itu sebagai orang yang tidak toleran. Padahal, kalau kita lihat secara lebih teliti, tidak ada urusannya antara Novel yang menggunakan janggut, nih, seolah-olah menjadi sangat konservatif, atau memakai pakaian gamis seolah-olah menjadi Taliban, dengan komitmen dia di dalam memberantas korupsi. Tidak ada hubungannya juga tuduhan-tuduhan itu dengan sikap Novel, misalnya, yang tetap bekerja bersama para penyidik dan para jaksa yang non-Muslim. Saya ambil contoh dengan Pak Christian, atau dengan Bu Katarina Girsang, itu jaksa yang ada di KPK. Jadi, dan Pak Girsang, Bu Katarina Girsang, Pak Christian, Pak Novel sama-sama mengalami intimidasi. Jadi kita seringkali diadu domba kasarnya, gitu, di divide et impera, gitu, untuk menghilangkan atau mengalihkan isu-isu utamanya. Dan ini bukan khas Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir di dunia, banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang sentimen populisme yang dimainkan oleh para politisi dengan menggunakan divisive rhetoric, gitu ya, retorika-retorika yang membelah, gitu, antara kami dengan mereka, gitu, between us and them, gitu. Nah, retorika inilah yang ditunjukkan dalam
pemerintahan Donald Trump di Amerika dalam 2 periodenya, atau oleh Viktor Orban di Hungaria, atau oleh Narendra Modi di India, atau oleh Min Aung Hlaing, jenderal di Myanmar, dan Aung San Suu Kyi di Myanmar. Nah, ada banyak retorika-retorika politisi yang membelah masyarakat berdasarkan identitas kami dan mereka itu. Tergantung mayoritas di negara itu apa. Kalau di India, Narendra Modi akan mengatakan bahwa yang disebut-sebut India itu kita, yang India, yang Hindu, gitu ya. Seperti Prabowo di Indonesia misalnya. Yang disebut Indonesia itu kita, yang Muslim dan pribumi, gitu. Jadi seolah-olah ada yang bukan kita, yaitu yang bukan Muslim dan bukan pribumi. Gitu. Di India juga begitu. Yang bukan India ya Muslim Dalits dan seterusnya. Di Myanmar juga begitu. Yang Myanmar itu adalah suku-suku Tangcienta, suku-suku yang diakui ras-rasnya dalam ras nasional di Myanmar, bukan Rohingya. Dan ras-ras nasional, ras asli di Myanmar ini, agamanya rata-rata Buddha. Jadi yang bukan Buddha dianggap bukan bagian dari Myanmar. Apakah selain Muslim Rohingya ada juga yang mengalami intimidasi dan diskriminasi? Ada. Itu Kristen, umat Kristen di Kachin, di negara bagian di Myanmar. Jadi divisive rhetorics, retorika-retorika yang membelah masyarakat ini, itu menjadi ciri khas dari begitu banyak para politisi yang populis, yang ingin mengambil sentimen dukungan luas dengan cara appealing, menggugah sentimen yang berbasiskan identitas mayoritasnya gitu. Sama seperti di Inggris atau di Eropa Barat lainnya, ketika mereka mengalami krisis ekonomi, mereka mulai keberatan untuk menghidupi kewajiban mereka di bawah hukum internasional terkait refugee. Semua negara di Eropa meratifikasi konvensi refugee. Sehingga kalau ada pengungsi dari Syria, dari Yaman, mereka wajib memberi shelter, memberi pendidikan, memberi kesehatan, dan seterusnya. Ketika ekonominya baik, mereka tidak ada masalah. Ketika ekonominya memburuk, beberapa politisi yang populis mulai membangkitkan semacam sentimen nasionalis yang sempit. British job for British workers. Jadi pekerjaan di Inggris hanya untuk orang Inggris, not for the refugee. Bukan untuk refugee. Yang Eropa itu. Yang putih, yang Kristen. Sama seperti Donald Trump. Yang Amerika itu yang kulit putih dan yang Kristen. George Bush juga dulu begitu. Nah, politisi-politisi semacam ini yang berbahaya bagi demokrasi. Di Indonesia, ya saya udah nggak perlu cerita. Dalam kasus Pilkada, DKI, dalam kasus Pilpres, kurang lebih sentimen seperti itu yang berlangsung. Itu yang berbahaya karena didukung oleh pandangan-pandangan sektarian yang sempit di dalam masyarakat tingkat bawah. Gitu. Nah, ada lagi yang bentuknya main hakim sendiri, gitu, taking the law into their hands, mengambil hukum ke tangan mereka untuk memaksakan kebenaran moral mereka, kebenaran politik mereka, gitu. Ahmadiyah belum lama ini masjidnya diserang di Sintang, dan itu berulang, gitu ya. Jadi itu memang bukan negara yang menyerang, tapi masyarakat, dan itu masalah. Tapi tanggung jawab untuk mencegah serangan itu, untuk memastikan serangan itu tidak terjadi dan penyerangnya dihukum, itu tanggung jawab negara. Nah, di situ sebenarnya pentingnya rule of law dan human rights di dalam sebuah negara demokrasi. Kalau negara demokrasi tidak kuat penegakan hukumnya, tidak kuat penghormatan hak asasi manusianya, itu sebenarnya bukan negara demokrasi. Karena itu parameternya. Gitu. Nah, ini juga ini yang mungkin kontroversial. Orang terlalu sentimen, tidak suka misalnya dengan ATI gitu, sampai dia lupa juga bahwa setiap orang yang bahkan tidak kita sukai itu punya hak yang sama dengan kita. Dengan kata lain, banyak masalah di dalam penyikapan kasus-kasus seperti ini itu lebih didasarkan sentimen nasionalisme yang sempit saja, bahwa kita ini NKRI, bukan karena nilai-nilai demokrasi yang universal,
bukan karena nilai-nilai kebebasan yang universal. Kalau kita pakai yang kedua, tentu ini tidak akan terjadi, gitu ya. Misalnya pentingnya pembubaran sebuah organisasi diuji di pengadilan. Pentingnya mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum misalnya sebuah pemerintah membubarkan atau menderogasi, melintasi sebuah hak, entah itu hak untuk berkumpul, hak untuk berorganisasi, atau hak untuk berekspresi. Hak-hak itu dalam istilah-istilah yang generik sama sekali tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kebebasan berekspresi itu misalnya membawa kebencian agama, itu harus dibatasi, harus dilarang. Kebebasan berkumpul, kalau itu melanggar ketertiban umum, ya itu yang bermasalah. Kebebasan berorganisasi, kalau di organisasi itu misalnya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan misalnya ketertiban publik atau moralitas publik, itu yang tidak boleh. Jadi kurang lebih itu kalau kita elaborasi seluruh parameter-parameter dari demokrasi, termasuk di dalamnya kebebasan berekspresi. Nah, bagaimana peluang-peluangnya ke depan? Nah, ini yang mungkin perlu direfleksikan oleh para sarjana, oleh para komunitas sivitas akademia di kampus, dosen, mahasiswa, gitu ya, untuk sama-sama memikirkan peluang-peluang untuk memperbaiki kembali apa yang telah mundur, apa yang telah menjadi semacam sorotan para sarjana di dunia itu. Nah, saya mengusulkan ini, satu, membangun kapasitas dan ketahanan. Yang berikutnya itu menyiapkan semacam respon-respon darurat kalau ada mahasiswa ditangkap, seperti yang baru-baru ini terjadi dalam membentangkan poster dan seterusnya. Dan yang terakhir, mendorong perubahan kebijakan. Jadi undang-undang seperti ITE atau undang-undang hukum pidana yang sering dipakai untuk katakanlah membatasi kebebasan akademik, gitu ya, itu harus dikurangi. Baru-baru ini seorang dosen dari Universitas Syah Kuala baru dikirim ke penjara hanya karena ia dituduh mencemarkan nama baik dari perbuatannya memprotes proses rekrutmen di Universitas Syah Kuala. Dan hukuman penjaranya 3 bulan, sangat singkat. Tapi dosen di penjara, dan tidak ada tindakan dia atau perbuatan dia atau kata-kata dia yang sebenarnya cukup menjadi dasar untuk pemenjaraan dia. Tapi toh itu terjadi, gitu. Bagaimana kita mau mengurangi lapas kalau politik hukum kita, politik pemidanaan kita masih memenjarakan orang hanya karena perbedaan-perbedaan pandangan politik atau perbedaan pandangan di dalam sebuah universitas. Sampai di sini saya akhiri dulu. Tidak akan lama lagi saya akan ikut mendorong penerjemahan satu buku dari buku ISEAS tentang demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi dalam tanda tanya, yang akan diterjemahkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Nanti mungkin saya akan bagikan juga ke Universitas Padjadjaran. Syukur kalau kita bisa membuat diskusi bedah bukunya. Mungkin ada para ahli di Universitas Padjadjaran yang bisa membedahnya dan membuat resensi-resensinya, termasuk para mahasiswa tentu saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Orin dan Prof. Susi. Iya, baik, terima kasih banyak Mas Usman. Banyak sekali kalau diidentifikasi, ternyata kalau yang sudah diamati oleh Mas Usman dan teman-teman di Amnesty International, kita bisa bilang ternyata ada kemunduran ya. Mas Usman, kalau kita ingat sama teori minggu lalu ya Bu ya, kita bahas 2 minggu lalu tentang spiral model teori itu ya Bu ya. Ini kayaknya kita lagi muter-muter di situ deh. Kemarin kayaknya tahun 98 kita semangat banget, ada suatu kemajuan luar biasa, terutama dalam hal demokrasi, perlindungan HAM, di mana tadi Mas Usman meng-highlight bahwa salah satu ciri demokrasi adanya penghormatan terhadap HAM. Wah, kita senang banget tahun 98 ya Mas Usman ya, sebagai salah satu pelaku sejarah living witness gitu. Tapi sekarang kita ngelihat lagi, dan kita juga rasakan ya Bu ya, sebagai akademisi gitu, teman-teman akademisi banyak diskusi juga tentang kebebasan akademik gitu, yang
kita sangat rasakan sekali gitu bagaimana pembatasan-pembatasannya, sehingga itu juga menjadi salah satu hal kenapa Bu Susi juga ingin mengangkat topik ini gitu di dalam kuliah hari ini. Baik, Mas Usman, barangkali saya langsung undang aja ya mahasiswa atau dosen. Oh, sebelumnya Mas Usman, ini kuliah ini dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unpad semester 5. Ini mata kuliah wajib, dan di sini juga ada para dosennya. Dosennya juga banyak sekali di sini. Ada dari pidana, ada Bu Dati. Tadi saya lihat ada Bu Ninin, ada Ibu Miranda dari yang spesialis dengan masyarakat adat, hak kekayaan intelektualnya. Ada Pak Imam dan banyak sekali. Kayak kalau saya sebutin satu-satu nanti keburu habis waktunya. Baik, silakan barangkali mahasiswa, ini kesempatan yang sangat amat langka nih ketemu langsung sama Mas Usman Hamid yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Silakan gunakan fitur untuk raise hand. Silakan, atau mungkin dari YouTube apakah ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu dosen juga dipersilahkan. Bentar, saya lihat. Belum ada pertanyaan? Ayo, kapan lagi lo ketemu Mas Usman lo? Susah lo, saya aja susah kemarin. Awalnya alhamdulillah senang banget, tiba-tiba lo, saya kira Mas Usman hilang diculik sama alien. Ternyata karena memang kesibukannya luar biasa. Oke, Michael Del Piero ini kayaknya pemain bola nih Mas Usman, Del Piero dari Italia. Silakan Michael, boleh menyampaikan pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan kepada Mas Usman langsung, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang mati lampu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Usman Hamid atas penjelasan yang sangat komprehensifnya mengenai kebebasan ekspresi. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar cerita asli dari para pegawai negeri sipil, yang mana pada saat mereka ingin mengemukakan pendapat yang bersifat kontra terhadap tindakan pemerintah, mereka ini, pegawai negeri sipil, langsung mendapat kecaman dari beberapa pihak, bahkan atasannya berkata bahwa kamu kan digaji dengan uang pemerintah, tetapi mengapa mengkritik tindakan pemerintah? Yang ingin saya tanyakan, untuk saat ini bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat ditegakkan terhadap pegawai-pegawai negeri sipil ini, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Ini jadi ingat waktu zaman pemilu juga ya Mas Usman, dulu sempat heboh ya, ada salah satu menteri menyatakan kalimat kurang lebih seperti itu. Mangga silakan Mas Usman. Oke, jadi memang setiap kita itu punya hak konstitusional. Hak konstitusional artinya jaminan Undang-Undang Dasar terhadap hak kita, misalnya dalam menyatakan pendapat dan pikiran. Bahkan itu dituangkan juga di dalam hukum kita, undang-undang kita. Misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ada banyak undang-undang lain yang relevan di bidangnya, yang juga seringkali menegaskan pentingnya prinsip hak asasi manusia. Nah, dalam konteks kepegawaian yang memberi kritik, harus dibedakan dua hal. Pertama, seandainya dalam sebuah kebijakan ada proses konsultasi yang telah berjalan di lingkungan kementerian, setiap orang, setiap bidang, setiap divisi diberi kesempatan memberikan pendapat, ternyata di akhirnya mereka tetap tidak puas, lalu mengungkapkannya ke publik, itu bisa jadi masalah. Gitu ya. Jadi kita punya kebijakan di Unpad, Universitas Padjadjaran, kita telah diberi kesempatan untuk misalnya memberikan pendapat, menyatakan pikiran, menyurati, dan seterusnya. Tiba-tiba setelah waktu yang layak itu diberikan dan kita tetap tidak puas, nah itu bisa masuk ke wilayah abu-abu antara pendapat yang dibolehkan dengan yang seharusnya menjadi kepatuhan kita pada lembaga gitu. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis seringkali perusahaan itu memberi syarat kepada karyawan untuk menyetujui, satu, tidak membuka rahasia dagang atau rahasia perusahaan. Dua, tidak mencemarkan nama baik. Tiga, misalnya tidak, katakanlah, melakukan penghasutan. Nah, atau lebih spesifik lagi, setiap orang yang
menjadi pekerja di perusahaan itu tidak boleh berpindah ke perusahaan pesaing ya dalam periode 1 tahun setelah ia mengundurkan diri. Itu klausul umum banget di banyak perusahaan itu. Nah, pada satu sisi perusahaan dibolehkan oleh undang-undang untuk memberi klausul-klausul semacam itu. Misalnya membocorkan informasi atau membocorkan rahasia dagang. Undang-undang rahasia dagang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk kepastian hak kekayaan intelektualnya. Tapi di sisi lain, undang-undang juga memberikan hak kepada setiap pegawainya untuk berpindah tempat atau menyatakan pendapatnya yang berbeda dengan perusahaan. Nah, kalau itu terjadi sengketanya, dalam pandangan saya mesti dibawa ke pengadilan, gitu. Tapi bukan pemidanaan, kecuali tindakan pembocoran rahasia dagang itu tindak pidana yang berbeda lagi. Sama seperti perbedaan pandangan, pendapat. Saya kan hanya menyatakan pendapat. Nah, pendapat ini kalau kita baca pasal 19 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, itu ada semacam klausul di ayat 2-3-nya sampai 4 kalau tidak salah, tentang bahwa hak ini juga menjadi subject to misalnya reputasi orang lain, atau moralitas publik, atau ketertiban publik. Jadi pendapat-pendapat semacam itu bisa dibatasi, kecuali si pegawai ini punya dasar yang kuat bahwa informasi yang disampaikan oleh dia itu atau ucapan yang dia sampaikan itu memang tidak mendapatkan ruang di dalam lembaga itu sehingga ia harus mengatakannya terbuka. Itu masih bisa. Sama seperti dalam lingkungan militer. Pernah ada seorang perwira tinggi, ini pangkatnya 2 bintang, mayor jenderal, dia menulis opini di Kompas, gitu. Dimuat oleh Kompas. Tapi dia bercerita tentang ketidakpuasan dia di dalam internal TNI. Gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Itu saya akan menghubungkannya dengan tingkat kematangan demokrasi dari negara itu. Kalau negara yang demokrasinya matang, misalnya negara-negara Eropa Barat, jangankan memberi pendapat, anggota-anggota militer itu membuat serikat keanggotaan, melakukan demonstrasi, boleh dijamin. Nah, tapi negara-negara yang demokrasinya belum matang, itu bisa bahaya. Itu bisa terjadi semacam disobedience, indisipliner di dalam militernya. Gitu. Bayangkan misalnya, tiba-tiba opininya memberi dukungan secara parsial atau secara secara terbuka bahwa si perwira TNI ini mendukung calon presiden A atau calon presiden B. Nah, itu bisa jadi masalah itu. Nah, dia digaji oleh rakyat dan seterusnya. Begitu pula pegawai negeri. Nah, itu urusan politik itu harus dinetralisir. Nah, negara-negara yang demokrasinya belum matang, tentaranya bahkan tidak boleh memiliki hak politik. Pilih, nggak boleh tuh. Hak dipilih jelas, tidak terlalu banyak diperdebatkan. Tapi hak memilih, itu dalam negara demokrasi yang mapan, dibolehkan. Tapi dalam negara demokrasi yang belum mapan, itu masih diberi batas. Kenapa? Karena negara demokrasi yang belum mapan biasanya belum lama mengalami pemerintahan yang dikendalikan oleh militer. Gitu. Itu ada historical reason-nya. Gitu. Itu mudah-mudahan contoh-contoh yang luas itu di perusahaan, di militer, dan bisa jadi jawaban. Oke, Mas Usman, terima kasih. Berikutnya ada Amrul. Amrul, silakan. Baik, terima kasih Bu Orin. Terima kasih juga Pak Usman sudah memberikan materi yang sangat menarik menurut saya. Sebenarnya berhubung Pak Usman sendiri ini pimpinan Amnesty International ya Pak ya. Saya sebenarnya ingin bertanya gitu Pak mengenai Amnesty International sendiri dan kaitannya dengan HAM dan demokrasi. Sebenarnya bagaimana sih Pak penyampaian yang dilakukan oleh Amnesty International dalam mengevaluasi isu-isu HAM ataupun demokrasi yang ada di Indonesia? Dan jika memang evaluasi itu didengar pemerintah, apakah pernah ada contohnya dalam implementasinya, Pak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Ya, Mas Usman mau langsung Ya, jawab? kalau evaluasi demokrasi, itu pemerintah punya Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik ini ada para akademisinya juga dari sejumlah kampus. Nah, mereka membuat semacam parameter-parameter, ya seperti tadi misalnya ada civil liberties, ada kebebasan sipil, ada juga political rights, hak-hak politik. Gitu. Itu yang sering jadi ukuran umum. Nah, setiap tahun mereka melakukan survei dan mengumumkan hasil survei itu secara terbuka. Itu sebenarnya self-evaluation dari pemerintah. Nah, dalam 2-3 tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia diukur oleh mereka. Fluktuatif, setahun terakhir seingat saya turunnya tipis sekali, 0, sekian atau 1, sekian, itu bisa dicek lagi. Itu salah satu cara mengevaluasi kualitas demokrasi yang lebih netral, tapi dari unsur pemerintah. Kalau dari unsur non-pemerintah, itu banyak sekali. Misalnya Freedom House di Amerika itu. Freedom House ini sebuah organisasi non-pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap banyak negara di dunia. Ukurannya juga kurang lebih sama, civil liberties dan political rights. Tapi kalau kita baca parameter civil liberties, banyak banget detail-detailnya. Bisa dicek di website mereka, freedomhouse.org. Lembaga lain yang juga melakukan evaluasi terhadap demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia, adalah Economist Intelligence Unit. Ini satu indeks yang dirumuskan oleh mereka tentang political participation, partisipasi politik, tentang pluralisme di dalam politik, gitu, termasuk juga kebebasan sipil. Indonesia dalam 14 tahun terakhir, menurut mereka, berada pada kualitas yang terendah. Gitu. Itu bisa dibaca di majalah Ekonomis atau bisa di Google juga, itu dirujuk oleh banyak sarjana, oleh Kompas. Seingat saya Kompas itu kemarin membuat ulasan tentang hasil jajak pendapat mereka tentang demokrasi dalam rangka Hari Demokrasi Internasional PBB besok. Besok itu 15 September, pas Hari Demokrasi Internasional. Mungkin ini sebabnya Prof. Susi tadi udah demokrasi aja deh. Gitu. Nah, jadi itu banyak ya. Ada juga V-demokrasi. Ada lagi yang baru sebenarnya yang paling menarik buat saya adalah environmental democracy. Itu satu indeks baru seingat saya yang belakangan dikembangkan oleh para environmentalist dan ilmuwan politik untuk melihat kualitas demokrasi berdasarkan orientasi pada perlindungan lingkungan. Gitu. Kan kalau kita lihat, lucu nih. Prof. Emil Salim pernah menyampaikan di dalam forum diskusi kami, coba Anda bandingkan kualitas lingkungan hidup di sebuah provinsi dengan kualitas demokrasi di provinsi itu, apakah sejalan, seiring? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Sebagai contoh, kualitas demokrasi yang terburuk menurut BPS itu ada di Papua, Indonesia Timur. Tetapi kualitas lingkungan hidup dalam arti udara dan sebagainya itu ada juga di Indonesia Timur. Sebaliknya, kualitas demokrasi yang dianggap terbaik di antara provinsi itu ada di Jakarta. Tetapi kualitas lingkungan hidup di Jakarta itu yang terburuk. Jelas ya poinnya. Jadi itu yang ingin dibuat oleh environmentalist dan ilmuwan politik untuk melihat jangan cuman mengedepankan pendekatan demokrasi, tetapi mengabaikan lingkungan gitu. Maksudnya gini, oke, kita akan merambah hutan sekian juta hektar di provinsi A, gitu ya. Lalu kita mendapatkan persetujuan dari mayoritas partai politik, demokratis kan? Tapi dampak pengambilan keputusan demokratis yang semacam itu, kalau tidak memikirkan dampak ekologinya pada alam, pada lingkungan hidup di kemudian hari, itu berbahaya. Gitu. Nah itu, jadi demokrasi sebagai means, sebagai alat dan sebagai ends, sebagai tujuan, itu harus benar-benar dipikirkan itu. Dan pada akhirnya values dari demokrasi yang
semula digagas pada awalnya itu yang tetap harus menjadi semangat gitu. Jadi jangan sampai kok Anda protes perda syariah di provinsi Anu, ya kan? Ya kan masyarakat kita beragam, Pak. Ada yang beragama Islam di KTP-nya, ada yang tidak, bahkan di dalam kalangan Islam ada yang ingin memakai jilbab, ada yang tidak. Lalu anggota DPR daerah itu bilang, tapi kan ini udah disetujui mayoritas partai. Nah di situ kalau kita ingat peringatan lah bisa dibilang dari Alexis de Tocqueville, dia bangsawan Prancis yang berkeliling Amerika mengamati proses demokrasi di Amerika, dia menyimpulkan bahwa demokrasi baik, tetapi ada satu classical enemy, musuh klasik dari demokrasi, yaitu the tyranny of majority. Gitu. Nah, jadi demokrasi itu bisa menciptakan tirani mayoritas. Gitu. Nah, ukuran-ukuran demokrasi menurut saya harus dibatasi atau dipastikan pada hak asasi manusia itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Amrul Akbar tadi, bagaimana mengevaluasi demokrasi dan hak asasi manusia? Siapa yang melakukan itu? Tadi saya sudah jawab siapa yang melakukannya. Tapi yang saya ingin katakan, hak asasi manusia itu harus menjadi semacam jangkar dari demokrasi. Jadi jangan mentang-mentang mayoritas kita setuju bahwa Ahmadiyah harus dilarang. Mayoritas kita setuju bahwa misalnya masjidnya Ahmadiyah harus dilarang, harus ditutup gitu kan. Nah, demokratis. Mayoritas kita setuju bahwa semua harus pakai hijab misalnya, harus pakai hijab dan harus pakai burka misalnya gitu. Nah, dalam sebuah masyarakat yang plural, yang majemuk, keputusan yang demokratis sekalipun itu bisa dianggap melanggar hak konstitusi. Karena setiap orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya seperti apa. Saya merasa kalau saya orang yang suka pakai kaos, pakai jeans, itu ekspresi saya. Gitu. Tentu dalam keadaan tertentu, hak itu tidak bersifat mutlak. Ya. Misalnya saya mau sekolah. Di sekolah itu bilang seragamnya seperti ini. Lalu saya bilang saya mau pakai you can see, ya nggak bisa. Nah, tapi bukan sekolah itu mau membatasi, melainkan memberi syarat. Gitu. Sama seperti vaksin. Vaksin itu dalam perspektif hak asasi manusia nggak boleh dipaksa. Tetapi negara membuat aturan bahwa kalau Anda mau melamar kerja di negara memberi syarat Anda harus sudah vaksin. Nah, itu bukan paksaan namanya, itu syarat. Sama seperti di kalangan korporasi. Anda mau naik pesawat terbang, si maskapainya bukan memaksa Anda untuk vaksin, tapi memberi syarat. Itu beda. Nah, orang sering mencampur adukan hal-hal seperti itu. Jadi di dalam dunia pendidikan juga begitu. Meskipun ada wilayah abu-abunya. Di Inggris itu pernah ada satu kasus di mana, ini sedikit melebar, seorang perempuan pelajar, dia keberatan untuk membuka burkanya itu. Dia berargumen itu bagian dari freedom of thoughts dia, kebebasan berpikir dia, freedom of religion dia. Gitu. Sekolahnya ngotot nggak bisa. Ini sekolah bukan sekolah Muslim dan agamanya macam-macam, sehingga Anda harus buka jilbab itu. Pelajarnya nggak terima, sampai akhirnya dibawa ke pengadilan hingga Mahkamah Agung Inggris, yaitu House of Lords. Mereka nggak punya Mahkamah Agung, nggak punya Supreme Court, tapi punya House of Lords. House of Lords-nya itu uniknya mengambil keputusan sekolah berhak memberlakukan aturan itu, tetapi sejauh pembatasan itu diberikan kepada ekspresi-ekspresi yang sifatnya forum externum. Sementara kalau ekspresi-ekspresi seperti jilbab atau burka itu bisa dibuktikan sebagai bagian dari forum internum, keyakinan agama dia, pikiran dia, maka itu harus dilindungi. Dan akhirnya perempuan pelajar itu dimenangkan oleh House of Lords itu di Inggris. Tapi tidak semua negara mau begitu. Di negaranya
Orin ini di Turki ini nggak mau dia sekuler sekali dia. Coba aja pakai jilbab, mungkin dilarang di kampus itu misalnya. Iya, aku pernah 2 kali dilarang Mas Usman. Iya, jadi itu tergantung dari karakteristik negaranya juga, secara politik, secara sosiologi gitu, masyarakatnya gitu ya, dan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa saja di setiap negara memiliki ukuran-ukuran demokrasi yang berbeda-beda dievaluasinya. Barangkali itu ya. Oke, Baik, Mas makasih banyak, Usman. Pak. Terima kasih. Iya, tadi ada environmental demokrasi, betul ya, dan sekarang banyak sekali diingatkan kembali gitu. Dan ini mungkin menjadi salah satu contoh nanti rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa nanti akan belajar tentang berbagai sifat atau prinsip-prinsip dalam HAM, diantaranya keterkaitan, interrelated, interdependensi. Jadi nggak bisa cuma ngomongin tadi demokrasi orang-orang pada setuju, tapi mengesampingkan hal lain ternyata dampaknya signifikan dan balik lagi juga ke manusianya gitu. Tadi contoh jilbab, iya Mas Usman, saya ngalamin banget itu dulu waktu di Turki. Masih inget aja nih Mas Usman. Oke, ada Novel, silakan bertanya langsung kepada Mas Usman. Pak Usman, maaf di kelas Pak Usman. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Orin dan juga kesempatannya kepada Pak Usman untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan gerakan pemuda di tingkat regional. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini kan beberapa saat yang lalu ada demo terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi ternyata dalam waktu yang berdekatan di beberapa negara di Asia Tenggara juga ada demonstrasi serupa. Misalnya di Thailand terhadap pasal penghinaan raja, kemudian juga di Myanmar seperti yang kita ketahui bersama. Jadi semacam membentuk solidaritas penegakan hak asasi manusia oleh para pemuda ini. Bahkan saya juga pernah mendengar ada namanya Milk Tea Alliance atau Alliance Teh Susu yang sebenarnya ini anekdot pada awalnya, tapi justru dijadikan sebagai sarana solidaritas untuk menegakkan HAM di tingkat regional. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, sebenarnya seberapa signifikan sebenarnya peran dari solidaritas pemuda di tingkat regional ini untuk mempromosikan HAM, dan bagaimana caranya kita juga untuk meningkatkan solidaritas ini supaya dapat meraih tujuan terkait dengan penegakan HAM sendiri, terutama kebebasan berekspresi. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, mangga Mas Usman. Ya, di tingkat kawasan, di regional itu ada banyak pengalaman yang bisa diambil dari benua-benua di Eropa, Afrika gitu ya, di kawasan-kawasan di sana, termasuk di Amerika Latin. Jadi mereka punya mekanisme regional di mana hak asasi manusia itu, norma-norma itu diawasi dan ditegakkan. Jadi kalau Anda keberatan pada suatu perlakuan negara, misalnya Argentina, Anda bisa bawa ke Komisi HAM Argentina. Kalau mentok juga bisa Anda membawa ke Komisi Inter-Amerika, sampai ke Inter-American Court, pengadilan di tingkat regional Amerika. Begitu pula kalau di Afrika. Begitu pula juga di Eropa, itu sampai ke pengadilan Eropa. Nah, yang belum punya itu satu-satunya cuma di kawasan Asia. Baru punya komisi HAM, belum ada pengadilannya. Nah, tapi komisi ini satu kemajuan yang positif. Jadi kalau seandainya Anda merasa ada masalah hak asasi manusia di dalam negeri, bisa saja lapor komisi ini. Meskipun komisi ini masih diisi oleh pejabat-pejabat pemerintah kebanyakan. Pernah diisi oleh non-pemerintah ya. Dalam kasus Indonesia, Pak Raffendi Jamin, kalau salah dari non-pemerintah. Yang terakhir Bu Yuyun non-pemerintah. Sekarang kalau salah dibuka ini. Mungkin Prof. Susi punya minat untuk menjadi Indonesian representative di dalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Itu kalau dalam perspektif human rights, dia baru ada di area promotion of rights. Baru ada di area state duty to promote, mempromosikan, memajukan. Jadi sifatnya masih edukasional, jadi memberi pendidikan, menyadarkan, berdialog gitu. Isunya pun masih isu-isu yang sangat soft, yang sangat halus gitu. Misalnya hak anak, hak perempuan itu. Apa ada maksudnya yang keras-keras kayak kebebasan beroposisi, kebebasan
berpolitik itu yang keras-keras itu, atau bebas dari penyiksaan itu belum jadi mandatnya komisi itu. Dan komisi ini tidak bisa melakukan misalnya penyelidikan, apalagi sampai bisa kebawa ke pengadilan Asia. Pengadilannya juga belum ada. Nah, Indonesia dan negara-negara ASEAN baru sampai di situ. Bahkan kalau tadi dicontohkan oleh Naufal kan ada semacam kesepakatan negatif gitu ya di antara sejumlah negara untuk menggolkan undang-undang yang cenderung melemahkan civil society-nya itu. Dan itu pernah diteliti oleh Amnesty. Kalau nggak salah laporannya judulnya Laws That Silence Civil Society, undang-undang yang membungkam masyarakat sipil itu. Jadi banyak negara mengintroduksi sebuah undang-undang yang cenderung mempersulit kebebasan berekspresi itu, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi gitu. Dulu Indonesia pernah disoroti karena undang-undang ormas. Jadi kalau teman-teman pernah baca, tahun 2006 itu untuk pertama kalinya indeks demokrasi Indonesia menurut Freedom House itu ke fully free. Kan dia ada 3 penilaian. Fully free, partly free, atau saya lupa ya satu lagi apa ya. Saya lupa benar. Jadi ada satu indikator untuk menjelaskan 3 level itu. Nah, Indonesia not free at all. Jadi fully free, partly free, and not free. Jadi sepenuhnya bebas, separuh bebas, dan tidak bebas. Di masa lalu Indonesia masuk kategori tidak bebas. Di masa 98, 99 sampai 2000 itu Indonesia masuk ke separuh bebas. Sampai tahun 2006 untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke status bebas penuh, fully free. Tahun 2013 Indonesia turun menjadi separuh bebas. Salah satu faktornya karena undang-undang tadi yang melemahkan civil society gitu. Itu seperti yang ada di Thailand, lese majesty law, undang-undang yang gampang menjerat warga hanya karena dia mungkin ngomongin soal raja atau dianggap menghina raja dan seterusnya gitu. Di Rusia apalagi itu banyak undang-undang yang anti civil society yang dikenalkan di sana dan seterusnya. Mungkin itu ya, Naufal. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Mas Usman dan Naufal. Ya, nah itu juga yang menjadi sorotan tuh sering didiskusiin ya Mas Usman. Gimana nih ASEAN nih kok cuma segitu-gitu aja? Padahal kasus yang besarnya banyak gitu, kasus yang nggak soft-nya banyak. Ternyata jawabannya di situ teman-teman. Nanti kita dalamin lagi seperti apa. Mangga Fikri silahkan mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Bu Orin dan Pak Usman atas kesempatannya. Mungkin saya mungkin mohon maaf kalau agak ada suara azan. Mungkin saya berangkat dari pernyataan Pak Usman sebelumnya bahwasanya setiap negara itu mempunyai karakteristik dan cirinya sendiri dalam berdemokrasi. Nah, untuk itu saya punya pertanyaan. Saya memiliki pertanyaan yang timbul dari itu. Kira-kira demokrasi apa yang ideal untuk dicita-citakan bangsa Indonesia, Pak? Mengingat dari sejarahnya juga Indonesia sudah mungkin beberapa kali berganti sistem demokrasi, mulai dari sistem demokrasi parlementer, terpimpin, Pancasila versi Orde Baru, dan sekarang reformasi. Kira-kira ada atau tidak, Pak, demokrasi yang dapat kita cita-citakan? Mungkin kita bisa mengaca kepada negara-negara lain, mungkin seperti negara Amerika atau Perancis, Pak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Usman. Oke, Pak Usmannya lagi permisi dulu sebentar. Tunggu ya. Mungkin sambil nunggu Mas Usman, Naufal, saya jadi ingat juga dengan yang Pak yang tadi sampaikan itu tentang, dulu saya ada kuliah tentang social movement. Ini juga salah satu landasan terbentuknya Amnesty International gitu. Jadi tadi yang Mas Usman selalu highlight itu tentang pelibatan civil society atau masyarakat gitu ya. Ya, Mas Usman silahkan. Coba tambah pertanyaan dulu, saya harus ke bawah bentar ya. Oke, siap. Silahkan kalau gitu Ashila mungkin. Ashila silahkan sampaikan pertanyaannya.
Terima kasih sebelumnya atas kesempatan kali ini untuk bertanya. Jadi kan tadi Pak Usman itu memberikan contoh pembubaran organisasi FPI sebagai contoh regresi demokrasi ya, karena hanya karena kita tidak setuju atas suatu organisasi gitu atau tidak suka terhadap suatu organisasi bukan berarti kita dapat mengambil haknya untuk berbicara dan berorganisasi. Pertanyaan saya, apakah pendapat Bapak dan dosen-dosen lainnya mengenai pelarangan organisasi PKI hingga saat ini? Apakah hal ini termasuk dari pelanggaran HAM? Terus terlebih lagi juga kalau kita mengingat bahwa pemerintah sendiri telah melakukan genosida terhadap anggota maupun simpatisan PKI pada masa Orde Baru dulu. Terus kemudian liberalisme juga sebagai paham juga didukung penyebarannya di Indonesia. Sementara komunisme dianggap sebagai tabu, bahkan juga dijadikan sebagai dasar dari persekusi terhadap orang-orang sipil. Apakah ini merupakan pelanggaran HAM? Atau apakah ini tindakan represi terhadap komunisme ini dapat dijustifikasi sebagai sesuatu yang penting dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ashila, silakan Nyoman. Baik Bu, terima kasih juga pada Pak Usman atas paparannya. Tadi saya dapat sedikit informasi dari Pak Imam bahwa Pak Usman ini sering mengadvokasi mengenai beberapa kasus-kasus tentang masyarakat adat. Nah kebetulan di sini pertanyaan saya berkaitan dengan hak masyarakat adat juga. Kebetulan di daerah saya kan asal saya dari Bali. Kebetulan beberapa tahun belakang sempat ada kasus mengenai revitalisasi Teluk Benoa yang ditolak oleh masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu telah mengekspresikan penolakannya terhadap dilakukannya pembangunan tersebut. Namun nyatanya pun sampai hari ini beberapa kali saya lewat ke objek tersebut pun masih pembangunannya masih tetap dilanjutkan. Kira-kira apakah dalam hal ini ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat, mengingat di Indonesia sendiri mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat itu masih kurang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, Mas Usman, apakah sudah kembali? Kalau belum, mungkin Bu Susi atau desain yang lain mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan tadi, demokrasi yang ideal seperti apa, dan apakah pelarangan PKI ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM atau represi yang diperlukan. Bu Susi mungkin? Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dosen-dosen yang lain. Saya hanya ingin menambahkan untuk pertanyaan demokrasi apa sih yang ideal bagi bangsa Indonesia. Kalau kita mau belajar dari atau kita membaca sejarah atau membaca perdebatan-perdebatan dalam BPUPK pada tahun 1945, saudara-saudara, sebetulnya Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah secara eksplisit mengatakan bahwa demokrasi yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti adalah bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi sosial, atau Bung Karno mengatakan sebagai sosiodemokrasi. Nah, jadi itu adalah nanti bisa dibaca ya. Jadi sementara Bung Hatta sendiri juga ketika terlibat di dalam perdebatan-perdebatan di BPUPK mengatakan bahwa sendi-sendi yang nanti akan digunakan pada saat Indonesia merdeka itu termasuk yang pertama adalah sendi yang kita ambil dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah dari sistem Islam, dan yang ketiga itu adalah sosialis Barat. Gitu. Jadi nanti elaborasinya di mata-mata kuliah kelas kita saja gitu ya, di masing-masing kelas nanti kalau mau mendiskusikan tentang bagaimana sih demokrasi yang tepat bagi Indonesia. Tapi kalau kita berangkat dari pemikiran-pemikiran founding fathers tadi, maka seharusnya demokrasi itu bukan hanya demokrasi politik. Nah, persoalannya di Indonesia sekarang ini adalah sangat mengedepankan pada demokrasi politik dan kurang memberikan perhatian pada demokrasi sosial. Di mana kita dapat menemukan ajaran atau prinsip-prinsip demokrasi sosial tersebut? Salah satunya adalah di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
yaitu prinsip yang pertama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, kemudian yang kedua gitu ya, cabang-cabang yang cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, kemudian juga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi persoalannya bagi kita sekarang adalah bagaimana bunyi dari pasal 33 itu memang diterapkan sebagai asas dalam pembangunan demokrasi sosial di Indonesia. Kita lihat bagaimana koperasi yang ada di Indonesia. Mengapa koperasi kemudian tidak maju, gitu ya? Karena koperasi itu kemudian dibirokratisasi. Makanya kemudian ada Menteri Koperasi, misalkan Kementerian Koperasi, ya. Itu adalah usaha-usaha membirokratisasi yang saya pikir dalam beberapa hal itu juga merupakan pendekatan yang kurang tepat. Kemudian juga bagaimana penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tadi Mas Usman sudah banyak cerita bagaimana kekayaan-kekayaan alam, terutama yang ada di daerah, itu kemudian dikelola, banyak urusan-urusan itu kemudian ditarik ke pusat. Padahal kalau kita mau melaksanakan demokrasi dengan benar, salah satu caranya itu adalah dengan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena apa? Karena salah satu fungsi dari pemerintahan daerah itu adalah fungsi demokrasi. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan kepada keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu, Bu Orin, secara singkat saja, bahwa demokrasi yang harusnya dilakukan kalau kita kembali kepada pemikiran-pemikiran founding fathers kita, antara lain Bung Karno dan Bung Hatta, maka demokrasi politik dan demokrasi sosial, atau yang dikatakan sebagai sosiodemokrasi. Demikian Bu Orin, terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada invasi sedikit. Selalu ada iklan. Kebebasan berekspresi sehat. Ya, mungkin Bu Miranda bisa memberikan jawaban yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat. Silakan Bu Miranda. Sambil menunggu Mas Usman. Halo Bu Miranda, apakah masih mengudara? Halo Ibu. Mungkin Bu Mirandanya sedang ke belakang dulu mungkin. Mas Usman, apakah sudah bisa menanggapi? Bisa, bisa. Ya, jadi silakan. Ada 3 pertanyaan, Mas Usman. Ya, pertanyaan pertama tadi sebenarnya sekilas saya dengar dari Prof. Susi sudah jelas ya. Dan kalau boleh saya sederhanakan, sebenarnya itu tertuang di dalam sila keempat dan sila kelima. Jadi perdebatan sila keempat, sila kelima itu berawal dari perdebatan tentang demokrasi. Apakah kita mau demokrasi politik saja atau kita mau demokrasi ekonomi? Persis tadi yang disampaikan oleh Prof. Susi. Itu sebenarnya berawal dari pandangan Soekarno, Syahrir, Hatta yang merujuk seorang Marxis Austria yang mengajarkan tentang sosialis demokrasi dan ekonomis demokrasi, termasuk juga dalam kaitannya dengan political demokrasi atau demokrasi politik di masa itu. Nah, kesimpulannya sebenarnya lebih berupa sintesis bahwa kedua-duanya diperlukan oleh Indonesia. Dan karena itu diadopsi di dalam sila Pancasila itu. Bahkan kalau dilihat perumusan awalnya di BPUPK, sila keempat dan sila kelima itu tadinya dirumuskan dalam satu tarikan nafas. Jadi permusyawaratan yang dipimpin dan seterusnya lalu disambung dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tadinya satu kalimat, panjang banget memang. Akhirnya dibuat jadi 2, yaitu sila keempat dan sila kelima. Sila keempat demokrasi politik dan sila kelima demokrasi ekonomi, yaitu berbasis keadilan sosial. Nah, kalau kita lihat
pergulatannya memang sangat diwarnai oleh dinamika pemikiran-pemikiran ideologis ketika itu. Dan tampaknya para pendiri bangsa kita mengadopsi hampir semua ideologi besar dunia, gitu ya. Ideologi agama jelas lah. Itu tertuang di dalam sila pertama. Ideologi humanisme atau internasionalisme itu juga dituangkan dalam sila kedua. Ideologi nasionalisme yang ketika itu menguat karena ada semacam kebutuhan untuk mengkonsolidasikan sebuah bangsa melawan kolonialisme, maka itu juga menguat, gitu ya. Nah, lalu sempat terjadi ketegangan mana yang lebih prioritas. Soal urutan juga menjadi perdebatan, gitu ya. Urutan 1 dulu atau 2 dulu dan seterusnya gitu. Nah, tapi saya termasuk pengagum Syahrir, gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya demokrasi sosial atau demokrasi politik atau demokrasi ekonomi atau demokrasi politik, dia kira-kira dia bilang begini. Sekali-kali, ini saya kutipkan dari bukunya tahun 82, sekali-kali tidaklah boleh kepentingan segolongan kecil yang hartawan bertentangan dengan kepentingan golongan rakyat banyak yang miskin. Keadilan yang kita kehendaki adalah keadilan bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan. Syahrir tahun 82 dalam bukunya yang diterbitkan tahun 82 ya. Poin dia sebenarnya di situ, nggak boleh tuh mekanisme demokrasi di dalam parlemen ya, ditentukan oleh sedikit orang, sedikit hartawan istilah dia itu, kemudian mengesampingkan kepentingan segolongan rakyat banyak itu. Nah, itu di situ sebenarnya ada sifat anti oligarkinya gitu. Ya banyaklah saya kira yang bisa kita petik dari situ gitu. Pandangan-pandangan Syahrir tentang kebangsaan, misalnya dia bilang kebangsaan itu hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Sesekali bukan untuk merusak pergaulan kemanusiaan. Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita pada kemanusiaan. Jadi itu yang juga disebut oleh Soekarno, nasionalisme kita itu harus berdiri di atas taman sari internasionalisme. Jadi nggak boleh tuh NKRI harga mati terus orang dibunuh begitu aja, itu nggak bisa. Jadi harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Harus didasarkan pada penghormatan kepada makhluk-makhluk Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, kan Tuhan yang esa berarti Tuhan yang satu. Kalau Tuhannya satu, semua dari kita ya sama, setara kedudukannya dan seterusnya. Banyak di antara ajaran-ajaran demokrasi, ajaran-ajaran hak asasi manusia yang sebenarnya bersumber dari agama. Bahkan sekarang di PBB itu banyak tokoh agama dikumpulkan oleh PBB, dan PBB membuat semacam inisiatif namanya Faith and Human Rights atau Faith for Human Rights. Jadi mengumpulkan dalil-dalil agama, jadi ayat-ayat agama dari berbagai kitab suci untuk dipromosikan, mendukung hukum-hukum internasional tentang hak asasi manusia. Itu bisa diklik di kantor OHCHR, dokumen-dokumennya itu. Ada 18 prinsip. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk PKI. Nah, itulah betul sekali pertanyaannya. Liberalisme boleh berkembang, tapi komunisme nggak boleh. Ini ada semacam pengalaman sejarah yang memang akhirnya membuat kita hidup tanpa komunisme gitu. Kita nih dalam arti generasi yang sekarang ini gitu ya. Pada masa itu komunisme itu ideologi yang sah. Partai komunisme itu partai yang sah. Bahkan kalau kita baca BPUPK atau dokumen-dokumen konstituante saat itu, PKI itu disebutnya sebagai blok Pancasila dia tuh. Jadi blok yang waktu itu keberatan kalau negara kita menjadi negara agama atau negara yang mengadopsi prinsip-prinsip agama. Tapi bukan anti agama. Karena para tokoh komunis ketika itu, misalnya Haji Misbah atau pengajar komunisme di Indonesia ketika itu, Haji Omar Said Cokro Aminoto, ada banyak lah. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara sikap-sikap para pendiri bangsa yang Marxis, yang komunis, dengan identitas keagamaan mereka gitu. Banyak ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya sangat Marxis gitu. Tapi lebih tepatnya banyak ajaran-ajaran ekonomi Marxisme itu yang diambil dari juga pengalaman pembebasan para budak atau upaya perjuangan kesejahteraan ekonomi dari agama-agama gitu. Bukan hanya Islam dan seterusnya. Nah,
Kenapa itu tidak terjadi di dalam Indonesia perkembangan komunisme itu? Karena ada pertarungan politik kekuasaan di tahun 65 itu. Kalau dalam tulisannya Ben Anderson, itu sebenarnya pertarungan antara the army oligarch, itu oligarki angkatan darat, gitu, bersama dengan partai komunis yang ketika itu memperjuangkan redistribusi tanah. Jadi partai komunis ketika itu memperjuangkan para petani gurem yang nggak punya tanah, tapi tanah-tanah yang ketika itu sedang diperjuangkan sedang dikuasai oleh angkatan darat yang sebenarnya diambil dari nasionalisasi aset-aset Belanda dan aset-aset Jepang ketika itu. Jadi setelah tahun 45 Indonesia merdeka, itu kita membentuk semacam manajemen kedaruratan terhadap aset-aset kolonial, aset-aset Belanda, Jepang, yang dikelola oleh tentara. Kenapa? Ya karena keadaan darurat. Dan pengamanannya lebih karena khawatir ada agresi. Ya, kan terjadi lagi tahun 48 agresi misalnya Belanda dan seterusnya. Jepang juga tahun berapa 40-an ini masuk ke Indonesia kan. Nah, tetapi pengelolaan aset-aset itu kemudian banyak mendatangkan keuntungan ekonomi bagi para pimpinan militernya angkatan darat. Pada saat yang sama dalam peta dunia Amerika, Inggris ya dan seterusnya itu sedang memastikan Indonesia tidak lari ke Beijing, tidak lari ke Tiongkok, tidak lari ke dalam ideologi komunisme, termasuk ke Rusia, ke Moskow. Sehingga ada usaha yang namanya Operasi Indonesia atau Operasi Jakarta untuk memastikan komunisme tidak tumbuh di Indonesia. Jadi ada politik luar negerinya juga. Saya sarankan baca buku Bradley Simpson. Itu bagus sekali, atau tulisan Bradley Simpson, tulisannya. Dia memeriksa seluruh dokumen-dokumen deklasifikasi dari kedutaan-kedutaan, dari berbagai dokumen, yang dijelaskannya dengan sangat baik bagaimana intervensi internasional di dalam konteks menumpulkan komunisme di Indonesia. Saya pernah ikut konferensi di Australia, 50 tahun kudeta, itu David Reeve mengatakan ada 8 kemungkinan di balik hilangnya komunisme di Indonesia itu. Dari mulai intervensi CIA, intervensi Tiongkok, sampai dengan pertarungan antara kaum komunis dan kaum Islamis yang ketika itu banyak menguasai lahan-lahan tanah. Jadi tanah-tanah itu kebanyakan dikuasai oleh saudagar, kalau tidak angkatan darat. Nah, saudagar itu sebagian itu saudagar Muslim. Nah, sehingga seolah-olah pertarungan tanah itu menjadi pertarungan agama, padahal bukan, gitu. Dan seterusnya lah ya. Nah, kalau soal benua, saya kira memang itu perpaduan antara perlindungan masyarakat adat dengan perlindungan alam. Kita tahu orang Bali sangat menjunjung tinggi keharmonisan antara manusia, binatang, dan alam raya. Nah, itu terlihat dari tradisi-tradisi ritual-ritual mereka, ya, ritual-ritual keagamaan mereka yang sangat menunjukkan penghormatan mereka pada alam. Nah, penolakan mereka terhadap proyek turisme dan proyek industri besar di benua itu didasarkan pada ini semua, pada keyakinan mereka bahwa Tuhan itu memberi rezeki secukupnya dan tidak perlu sampai kita merusak alam gitu, dengan membuat resort besar dan seterusnya gitu. Nah, cara-cara seperti itu tampaknya tidak terlalu sejalan dengan pemerintah, karena pemerintah kan kepinginnya mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu juga korporasi, misalnya PT BW yang sana Triwahana, atau saya lupa nama perusahaan, tapi perusahaan itu memang ingin mengejar target-target ekonomi yang secara matematika ya sangat tinggi gitu, sehingga hanya bisa dikejar dengan pembangunan industri resort yang besar gitu. Sama seperti ingin membangun pabrik semen di Kendeng. Masyarakat Kendeng itu juga sebagian masyarakat adat, namanya masyarakat Samin, komunitas Samin, Mbah Samin. Nah, mereka merasa hidup dengan bertani jagung dan seterusnya itu cukup. Dan saya pernah membawa 2 anak saya menginap di sana, di rumah-rumah penduduk yang rumahnya kayu semuanya. Dan itu sebenarnya rumah-rumah kayu itu tidak mencerminkan mereka miskin, itu mencerminkan derajat kesejahteraan mereka. Kayu-kayu itu mahal. Dan kayu-kayu itu secara keilmuan, dia menyelamatkan kita atau mencegah dampak negatif dari gempa bumi yang lebih buruk. Jadi tingkat peradaban mereka, yang namanya rumah keren itu, rumah kayu. Kalau kita kan rumah tembok. Sebenarnya rumah tembok tuh nggak keren buat peradaban kebudayaan semacam itu. Rumah tembok bahkan berbahaya kalau seandainya terjadi gempa, misalnya gitu. Lantai mereka itu tanah. Dapur mereka itu masih ada ternaknya, masih ada kerbaunya, masih ada sapinya. Anak saya sampai kaget, bangun karena tiba malam, pagi dia kaget ke kamar mandi belakang ada ternaknya gitu. Nah,
itu derajat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kendeng. Tapi bagi pemerintah, saya butuh lahan semen, lahan untuk operasi tambang di sana, yaitu di Kars, di pegunungan Kars itu. Yang memang bahan-bahan Kars itu adalah bahan utama untuk membuat semen. Dan kalau ditambang, itu jelas kalkulasi matematikanya, keuntungannya berapa. Nah, masyarakat sana merasa bahwa kalau itu dihancurkan, Kars itu, maka pertanian mereka hancur. Kenapa? Karena di bawahnya terdapat air yang mengalir, itu Sungai Watu Putih namanya. Nah, ilmuwannya berdebat, geolognya berdebat. Bahkan dari ITB itu sama-sama dari ITB saling berbeda pandangan. Dari Undip sama-sama saling berbeda pandangan. Dari UGM sama-sama berbeda pandangan. Sampai masyarakatnya berdemo ke UGM. Saya nggak tahu dari Unpad. Nah, tapi yang kita lihat di situ, perlindungan masyarakat adat, perlindungan lingkungan itu sangat berhubungan. Tapi bagaimana kita menilainya tergantung paradigma pembangunan kita. Kalau paradigma pembangunan kita ekonomi makro, yaitu tambang gitu ya hancur lingkungan kita. Gitu. Tapi kalau paradigma pembangunan kita berkelanjutan, bahwa kita memikirkan generasi yang akan datang, cucu kita, anak kita gitu, rasanya Teluk Benoa itu memang harus dihentikan. Gitu. Saya merasa ya saya 25 tahun lalu, mungkin 30 tahun lalu saya pernah ke Bali, pernah merasakan Bali yang benar-benar asik gitu ya. Kalau sekarang saya turun di bandara aja saya udah merasa bukan di Bali gitu, dengan jalan tol yang besar, dengan betonisasi di mana-mana, dengan industrialisasi itu gimana udah masuk Kuta udah kayak pasar gitu ya. Jadi rasanya keharmonisan yang diajarkan oleh orang-orang Bali itu harus kita pertahankan. Nah, itu yang sekarang mereka gunakan untuk membela Teluk Benoa dari pembangunan resort yang besar itu. Mungkin kalau mereka bilang, oh, hak lingkungan itu diakui oleh hukum internasional hak asasi manusia, di PBB ada misalnya agenda, mungkin nggak terlalu kuat argumen itu. Maksudnya nggak terlalu meyakinkan untuk masyarakat di tingkat bawah, karena terlalu jauh dengan realitas di PBB, realitas di internasional. Tapi kalau itu menyangkut alam kita, dewa-dewa kita, itu menyangkut keharmonisan kita dengan alam, itu langsung kuat. Makanya penolakannya sangat besar gitu. Kawan saya namanya Iwayan Suwardana, itu sama-sama aktivis 98, dia yang menjadi ketua For Bali itu, forum untuk Bali itu yang sampai sekarang dia mengalami intimidasi besar-besaran, luar biasa lah gitu. Dan sampai sekarang dia bisa dibilang berhasil. Tentu didukung oleh banyak tokoh, oleh banyak musisi gitu ya, dan seterusnya itu. Saya kira memang pembangunan kita harus lebih memikirkan lingkungan. Sama seperti di Papua. Pokoknya pemerintah mau buat swasembada beras, lalu hutan dibabat. Pembabatan hutan itu sendiri sudah masalah gitu ya. Dia akan menciptakan kerusakan lingkungan, menciptakan erosi, menciptakan suhu yang semakin panas karena hutan dunia berkurang. Dia akan menciptakan hilangnya hutan-hutan sagu, sumber makanan utamanya orang Papua. Pernah ada lapor khusus untuk the right to food, hak atas pangan dari PBB yang berkunjung ke Indonesia. Dan ia menyoroti, dia mengapresiasi langkah pemerintah ingin membangun swasembada beras, tetapi dia menyayangkan kalau proyek swasembada beras itu mengabaikan makanan-makanan asli orang Papua itu seperti sagu. Jadi kebun-kebun sagu itu ada di tengah-tengah hutan. Dan infrastruktur jalan besar Papua itu banyak dianggap membelah wilayah-wilayah adat suku-suku, sehingga mereka tidak bisa lagi datang ke kebun mereka itu. Jadi saya kira pembangunan yang seperti itu harus kita pikirkan lagi lah gitu ya. Tapi kalau saya tanya ke mahasiswa, ya jawabannya pasti macam-macam ya, tergantung mahasiswanya. Mungkin itu dulu Prof. Susi dan Bu. Ya, terima kasih Mas Usman. Ini jadi ingat tadi kita yang diusung oleh Unpad SDGs ya, dari awal masuk mahasiswa sudah digiring untuk kepada isu SDGs, Sustainability Development dengan berbagai isunya, termasuk salah satunya ini. Jadi bersejalan. Bu Miranda, tadi saya lihat Bu Miranda, apakah akan menambahkan terkait dengan masyarakat adat, Bu Miranda?
Halo, Bu Miranda. Bu Mirandanya menghilang. Cam ya, on cam ya. Tadi Bu Miranda muncul on cam, tapi sekarang menghilang lagi. Bu Miranda. Atau barangkali Bapak Ibu dosen yang lain ingin menambahkan, silahkan. Sebelum kita menutup sesi kuliah kita hari ini. Mungkin Pak Imam bisa menambahkan. Pak Imam kan di sumber daya ya, sumber daya alam. Silahkan Pak Imam, Pak Imam Mulyana. Sambil kita menunggu Bu Miranda. Oke. Tidak ada ya? Ada ya, mungkin Pak Imam juga sedang ada kegiatan, Bu Miranda juga. Baik Bu Orin, kuliah kita sampai pukul berapa? Baik Bu Susi, sepertinya ini sudah di akhir perkuliahan kita. Barangkali sebelum kita mengakhiri, Mas Usman, bolehkah memberikan closing remarks mungkin terkait dengan materi kita hari ini? Banyak sekali ilmu dari Mas Usman tentang apa yang di lapangan. Mungkin kita nggak semua banyak cerita di kelas, tapi Mas Usman cerita dari berbagai perspektif gitu. Jadi semakin kaya kita ini ya. Mas Usman. Oke, Mas Usman lagi ke belakang juga nih. Halo, Mas Usman. Kita tunggu sebentar ya Bu ya, boleh Bu? Sambil ada juga sedikit apresiasi dari kami, yaitu sertifikat untuk Mas Usman. Rere, boleh tolong sekalian disiapkan. Mungkin kalau sambil menunggu Mas Usman, kalau boleh mencoba merangkum, tapi ini banyak sekali semuanya, agak susah nih Bu merangkumnya. Ilmu semua, daging semua ibaratnya. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat bagaimana ini mulai dengan bagaimana kemunduran demokrasi di Indonesia, dan ini apa yang disampaikan Pak Usman ini membuktikan teori yang disampaikan oleh Bu Susi 2 minggu lalu tentang spiral model teori gitu ya. Kalian bisa lihat lagi catatannya, ini kita sedang ada di mana. Tadi juga diberikan lagi gambarannya dengan indikator yang diberikan oleh Mas Usman tentang fully free, not free, and partly free. Kita udah sempat not free, kemudian jadi partly, fully, dan sekarang balik lagi ke partly. Jadi ini memperlihatkan aja perputaran ibarat kalau kata istilah sederhana adalah roda itu terus berputar gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi hal ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bagaimana kita kenapa hal ini terjadi, prinsip-prinsip apa yang tetap harus dihormati, yang harus tetap ditegakkan, ini akan kita pelajari. Jadi mudah-mudahan kuliah materi yang disampaikan oleh Bu Susi 2 minggu lalu dan juga Mas Usman hari ini bisa jadi bekal untuk rekan-rekan mahasiswa menjadi lebih kritis untuk mempelajari tentang hak asasi manusia ini, di mana di sini diperlihatkan perannya itu ternyata bukan cuma pemerintah. Di sini di satu sisi mungkin kita sering banyak mengkritisi pemerintah, tapi di sini juga ternyata ada peran masyarakat yang sangat punya peran penting. Dan juga tadi yang terakhir mungkin dengan kasus Teluk Benoa ada perusahaan. Nah, ada isu baru rekan-rekan mahasiswa, bukan baru sih, ya tapi bisa dibilang relevan, relatif baru tentang business and human rights yang sering juga kita angkat ya Bu Susi. Nah, ini banyak sekali isu-isu yang nanti rekan-rekan mahasiswa bisa angkat sebagai tugas atau juga mungkin sebagai tugas akhir. Mas Usman, apakah sudah kembali? Apakah bisa memberikan closing remark? Oke, bisa. Ya, please. Jadi, kalau kita kembali ke tema, kalau kita kembali ke tema awal yang disampaikan Prof. Susi, memang demokrasi itu adalah satu sistem politik dalam pemerintahan yang kita pilih dan kita yakini akan mewujudkan cita-cita kebangsaan kita, gitu ya. Misalnya keadilan sosial, gitu kan, dan seterusnya. Apakah itu yang terbaik? Sekarang ini itu dianggap yang terbaik. Apakah pelaksanaannya benar? Itu tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Apakah sekarang ini sedang baik-baik saja? Menurut para sarjana tidak. Gitu. Jadi ada 3 setidak-tidaknya yang sedang disoroti.
Pertama, yang disebut Prof. Susi, kebebasan berekspresi atau civic space, ruang kewargaan, ruang publik. Yang kedua adalah political opposition, kultur oposisi itu. Itu dibutuhkan dalam demokrasi itu untuk menguji, mengeksaminasi, memeriksa, mengaudit setiap kebijakan pemerintah. Gitu. Kalau pemerintah bilang A, oposisi itu tugasnya harus bilang B, supaya dicari kebenaran yang paling menemui realitas gitu ya, yang paling baik lah kira-kira. Oh, kita harus mengarah kepada pembangunan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pemerataan gitu. Oposisi itu akan bilang enggak, salah itu. Yang benar itu harus memberdayakan rakyat kecil melalui ekonomi yang bergerak dari bawah, yaitu ekonomi kreatif rakyat kecil misalnya gitu. Itu dibutuhkan. Nah, itu sekarang nggak ada. Partai politik itu semuanya ke pemerintah gitu. Bahkan terakhir Partai Amanat Nasional atau Partai Gerindra gitu. Nah, itu dalam demokrasi nggak boleh ada begitu. Jadi nggak boleh sebuah pemerintahan itu monolitik begitu. Jadi semuanya setuju gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya sistem dan mekanisme elektoral. Nah, ini yang sekarang sedang dikhawatirkan adalah wacana amandemen konstitusi. Wacana amandemen konstitusi sebenarnya wacana yang demokratis. Amandemen itu sendiri adalah proses yang demokratis. Tapi kalau hasilnya misalnya masa jabatan presiden dijadikan 3 periode gitu. Nah, itu buat para pendukung presiden, iya dong, kalau perlu 5 periode. Gitu. Tapi buat para ilmuwan politik, hati-hati. Kita pernah punya pengalaman ketika pemerintahan di berbagai negara, sekali dia diberi kekuasaan lebih dari 2 periode, dia akan korup. Gitu. Nah, selalu yang dirujuk Lord Acton itu, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ada satu lagi diktum Lord Acton yang saya suka. Demokrasi itu harus diukur bukan dari apakah para pejabatnya dipilih secara demokratis, kata Lord Acton. Tapi apakah para pejabat yang terpilih secara demokratis itu melindungi hak-hak asasi manusia, melindungi hak-hak minoritas. Itu diktum yang sering dilupakan, seringkali yang pakai hanya power tend to corrupt. Nah, wacana 3 periode, wacana pengembalian pemilihan langsung ke anggota MPR, DPR, itu yang akan dianggap menjadi pelemahan demokrasi yang paripurna gitu. Jadi kalau ruang siviknya hilang, kebebasan berekspresinya tidak ada, political opposition-nya tidak ada, sistem elektoralnya berubah dan kembali seperti dulu, Indonesia is no longer a democratic country gitu. Itu kira-kira sebagai closing. Mudah-mudahan tidak terjadi karena banyak kader-kader mahasiswa yang keren di Unpad gitu. Amin. Thank you. Terima kasih banyak, Pak Usman. Udah lari-lari terus kayaknya lari-lari ke sana ke sini. Maaf ya direpotin. Ke parkiran, ke lantai 2, lantai 1. Waduh, Masya Allah luar biasa. Bu Susi, Mas Usman, terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebagai bentuk apresiasi dari kami ada sertifikat yang akan disampaikan oleh Bu Susi sekaligus menutup perkuliahan hari ini. Mangga Bu Susi. Mas Usman, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya menutup perkuliahan. Mengapa kami mengundang Mas Usman sebagai pembicara atau pemberi kuliah pada sore hari ini? Yang pertama, kami menginginkan mahasiswa-mahasiswa kami mempunyai paradigma yang luas, yang bukan hanya diberikan oleh dosen-dosennya, tetapi juga diberikan oleh dosen-dosen tamu. Dan dosen-dosen tamu itu bukan hanya dosen yang teoritis dari kalangan akademisi, tetapi juga dosen-dosen dari kalangan praktisi, karena itu akan memberikan paradigma yang luas kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengapa juga saya menyampaikan atau meminta topik demokrasi dan kebebasan ekspresi, selain karena demokrasi itu sebentar lagi kita memasuki Hari Demokrasi Internasional, yang kedua, kami ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa kami bahwa demokrasi dan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya. Meskipun 2 hal itu dua konsep itu berangkat dari hal yang berbeda, gitu ya. Karena demokrasi itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Usman, dia merupakan sistem politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan di satu negara, sedangkan hak asasi manusia itu berisi dalam tanda kutip, kalau dari perspektif kewarganegaraan, dia adalah isi kewarganegaraan. Dan alhamdulillah sore hari ini saya sangat berbahagia 2 hal itu dapat
tercapai dengan mengundang Mas Usman gitu ya sebagai dosen tamu gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya yakin dan saya ingin mahasiswa saya tetap keep up dengan isu-isu di tingkat nasional, karena ini menjadi penting bagi mereka. Sekali lagi saya ingin mengutip pendapat dari Profesor Emil Salim pada saat beliau diundang oleh tim revisi Statuta Unpad, dan kepada beliau kami menanyakan apa sih bagaimana pandangan beliau mengenai pola ilmiah pokok Unpad. Pola ilmiah pokok Unpad itu, Mas Usman, adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Kemudian beliau mengatakan, PIP itu bukan hanya, it is not the value of Unpad, but it is the survival of this nation. Jadi hukum dan lingkungan hidup itu adalah cara bangsa Indonesia akan bertahan hidup untuk sampai dengan dunia ini kiamat gitu ya. Dan sekarang dengan materi-materi yang disampaikan oleh Mas Usman, kami yakin bahwa mahasiswa kami akan memperoleh pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa pada sore hari ini, bagaimana mengaitkan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Kami hanya dapat menyampaikan kenang-kenangan yang sangat sederhana, yang sebetulnya tidak sebanding dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Usman. Kami berharap, kami berdoa semoga Mas Usman senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan bagi sesama manusia. Sekali lagi terima kasih atas nama dosen-dosen pengajar mata kuliah Hukum HAM pada tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih, Mas Usman. Terima kasih, Prof. Susi. Saya juga mengucapkan doa yang sama untuk Prof. Susi dan seluruh jajaran Universitas Padjadjaran. Mudah-mudahan selalu sehat dan segala urusannya diberikan kelancaran, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sekali lagi senang saya bisa diberi kesempatan, satu kehormatan, dan juga kenang-kenangannya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya mohon pamit. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Susi, Mas warahmatullahi Usman, Bapak Ibu semua. Kepada This is the end of the lecture. Terima kasih. Ya, silakan Bu Orin jika sudah akan bisa ditutup. Ya, terima kasih Bu Susi. Terima kasih semua kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.